saudara semua, orang Kawanua, orang Manado dan sekitarnya. Apa kabar? Kabar baik for torang semua. Kesempatan ini secara khusus kita mau menyapa dulu itu pemilih pemula, nyong-nyong, nona-nona cantik yang ada di Manado, yang ada di Minahasa dan sekitarnya. Karena hak istimewa buat ngoni semua menjadi pemilih pemula di tahun 2020 dalam masa pandemi COVID-19 saat ini. Yang tak lupa kita sapa juga om-om, tante-tante yang lagi sibuk dengan perayaan Natal tapi juga sibuk mempersiapkan untuk pilkada pada tanggal 9 Desember 2020. Saudara-saudara, kenapa kita tertarik dengan masalah ini? Karena kita lihat di media sosial, baca-baca orang status Kang di Facebook atau di mana saja, atau dia dengar-dengar orang bercerita, wah ternyata menjelang pilkada tahun ini seru sekali. Ada keluarga soalnya baku skate, dan ada juga tamang soalnya baku skate. Sobaku marah, sobaku veto cuma gara-gara apa? Beda warna atau beda pilihan di dalam menjagokan siapa dia paslon. Kita ini bukan mau kampanye sekarang ini. So masa tenang toh, so bukan masa kampanye. Cuma sebagai orang Kristen, sebagai warga negara, kita juga bisa saling berbagi kabar baik berkaitan dengan politik. Karena orang Kristen terpanggil untuk masuk ke segala bidang kehidupan untuk menyatakan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah dunia ini. Berkaitan dengan urusan pilkada, politik, dan pemerintahan, kita mau bagikan satu kisah dari seorang tokoh terkenal di dunia. Dia adalah Perdana Menteri di Belanda pada tahun 1901 sampai tahun 1905. Siapa dia? DP nama Abraham Kuyper. Kok mungkin saudara-saudara pikir apa kaitannya dengan pilkada, Kang? Mungkin tidak ada kaitan. Cuma ada beberapa pemikiran dari Kuyper ini yang sudah diadopsi oleh banyak negara demokrasi di dunia ini. Karena beberapa pemikirannya ini betul-betul berpihak kepada rakyat dan menegakkan kebenaran dalam pemerintahan. Sebelum lanjut, orang kan pasti so familiar, so akrab dengan istilah orang bilang, oh politik itu kok kotor. Nah, maksudnya apa? Oh iya, no, kotornya itu politik itu, makanya orang jangan kok terlalu masuk di dalam. Apalagi orang awam. Nah, politik kotor itu kan orang suka identikan dengan apa? Oh, bakalai orang di dalam tuh pejabat-pejabat, yo toh, bakalai rebut apa? Rebut kedudukan, rebut posisi, yo toh, apalagi yang diperebutkan? Bakalai supaya siapa yang mau dapat jatah lebih banyak. Nah, makanya orang suka dia bilang, politik itu kok kotor. Kenapa kok orang suka masuk campur dengan politik? Nah, kalau orang ada istilah politik kotor, pasti juga kan ada dia pelawan politik bersih. Nah, sebagai orang Kristen, tidak salah sebenarnya orang bicara mengenai politik, tetapi orang mau bicarakan ada di batasan. Nah, misalnya orang sekarang membahas mengenai politik bersih. Berarti politik yang apa? Politik bersih berarti bagaimana peran pemerintah, para pejabat kita itu betul-betul berpihak pada kebenaran dan keadilan. Betul-betul memperhatikan rakyat yang susah, rakyat yang betul-betul butuh untuk diperhatikan, itulah yang harus diperhatikan. Nah, itu maksudnya politik bersih berarti kesempatan pejabat-pejabat itu untuk bisa berbagian dengan wewenang yang dia pegang, dia bisa mensejahterakan rakyat yang dia pimpin. Jadi politik bersih itu perlu, ya. Jadi orang memang perlu sekali di politik bersih supaya pemerintah juga bisa memperhatikan rakyat dan orang akhirnya boleh hormat pada pemerintah. Nah, sekarang lanjut dengan cerita Abraham Kuyper ini. Jadi dia latar belakang Abraham Kuyper ini sebelum dia terjun ke politik, dia itu adalah seorang pendeta, ya. Orang berpikir, oh berarti boleh jo kan, sekarang kan banyak toh, ya mungkin pendeta-pendeta di mana saja orang lihat berlomba-lomba orang masuk di dunia politik praktis lebih tepatnya. Tapi beda kasus sebenarnya ya dengan Abraham Kuyper ini. Dia waktu jadi pendeta, dia lihat ada satu sistem yang tidak betul, tidak sesuai dengan prinsip kebenaran yang dijalankan pada waktu itu. Sehingga dia gelisah. Jadi dia ingin masuk ke politik bukan karena mau cari popularitas, bukan mau cari kesenangan atau mau cari kedudukan supaya boleh dapat
banyak harta, bukan motivasi seperti itu, tapi betul-betul dia terbeban sekali, dia bergumul, dia gelisah, dia lihat, aduh, cilaka kalau orang penegara ini sistem mau jadi begini. Dia lihat pendidikan, dia perhatikan kesehatan dan semua sosial masyarakat yang waktu itu betul-betul dia ingin benahi itu. Makanya dari dia profesi sebagai pendeta, akhirnya dia mulai beralih ke politik. Tapi itu bukan sembarang-sembarang, bukan suka-suka dia, karena dia betul-betul ada pergumulan, karena dia percaya bahwa sebagai orang Kristen orang semua terpanggil dalam bidang apa saja untuk apa? Untuk berbagi kebenaran, untuk menegakkan keadilan. Saudara-saudara, beberapa hari lalu pada hari Sabtu tanggal 6 Desember kita sempat ikut satu acara yang diselenggarakan oleh RCRS, yaitu Reform Center for Religion and Society, Pusat Pengkajian Reform bagi Agama dan Masyarakat. Nah, salah satu pembicara waktu itu adalah Pak Ahok. Menarik sekali pada waktu itu, Pak Ahok sharing mengenai waktu dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jadi betul-betul ini Pak Ahok ini mengadopsi pemikiran dari Abraham Kuyper. Karena Pak Ahok bilang bahwa pemimpin itu adalah pelayan masyarakat. Jadi menurut Pak Ahok sebenarnya tuh pemimpin itu atau tuh pemerintah itu pembantu, ya, pembantu atau orang bilang babu kuat. Karena itu memang dipanggil untuk melayani apa yang menjadi kebutuhan masyarakat secara luas. Nah, yang mungkin orang tahu beberapa program yang kontroversi tapi juga yang menyenangkan banyak masyarakat di Jakarta yang pernah Pak Ahok ini kerjakan selagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Misalnya dalam bidang kesehatan ada yang namanya KIS, Kartu Indonesia Sehat. Nah, sekarang kan KIS itu ada di mana-mana di beberapa daerah di Indonesia. Tapi sebenarnya kan itu diawali di Jakarta. Pada waktu itu KIS ini sangat membantu sekali orang-orang yang ada di Jakarta. Sampai kan orang pernah baca, aduh ada tuh orang yang bilang, aduh makasih sekali Pak Ahok, kalau ada ini KIS ini bagaimana yang biaya kesehatan dari kita istri yang sedang sakit. Nah, itu salah satu contoh dalam bidang kesehatan. Yang berikut adalah dalam bidang pendidikan ada Kartu Jakarta Pintar. Dan juga dalam bidang-bidang yang lain, Kartu Jakarta Pintar bukan cuma mau bantu for sekolah, tapi bisa dipakai untuk beli seragam dan lain-lain. Selanjutnya untuk mau jaga itu keutuhan masyarakat, keutuhan dalam berelasi dengan orang lain, makanya di beberapa daerah Pak Ahok juga mendirikan RPtra. Jadi ada tampa-tampa yang kumuh waktu itu yang kita sempat lihat, aduh kumuh sekali, kumuhnya terawat baik, maka tuh tampa-tampa itu yang dijadikan RPtra, yaitu ruang publik terpadu ramah lingkungan. Jadi betul-betul di situ anak-anak boleh bermain, orang-orang tua boleh saling berinteraksi, cerita satu dengan lain dengan tetangga-tetangga, yaitu. Nah, RPtra juga itu tanpa penyuluhan bagi ibu-ibu rumah tangga atau misalnya ada perkumpulan di RT RW. Kita lihat di situ lengkap. Ada mainan-mainan. Nah, kita sendiri pernah masuk di RPtra. Kita lihat, aduh so bagus sekali kata Kang. Ini tempat ini. Jadi ada satu ruangan publik yang terpadu tapi ramah terhadap kebutuhan anak-anak. Bagaimana Kang dengan yang namanya birokrasi? Orang kan tahu ada kalanya kalau orang mau urus saja KTP, mau urus segala macam, DP birokrasi, aduh terlalu bertele-tele, berbelit-belit. Nah, makanya waktu itu di Jakarta ada DP istilahnya e-budgeting dan pelayanan terpadu satu pintu. Jadi maksud Pak Ahok untuk mencegah adanya kejahatan-kejahatan di balik itu. Ada kalanya orang kerja nyenyak betul, DP fokus cuma di doi. Makanya ada e-budgeting dan pelayanan terpadu satu pintu supaya nyanak mau kasih celah itu kejahatan masuk di birokrasi. Dan selanjutnya ada sistem kenaikan gaji atau tunjangan bagi PNS sesuai dengan kinerjanya dia. Jadi siapa kata tuh PNS yang betul-betul bekerja baik, nah itu mau kasih tunjangan sesuai dengan apa yang dia ada kerjakan. Dan waktu itu orang tahu cuma di Jakarta waktu itu yang ada istilahnya lelang jabatan. Nah, maksudnya lelang jabatan, siapa kata yang betul-betul
profesional, yang betul-betul kerja baik-baik, yang mengerti tuh dia bekerja, nah dia tuh yang berhak atau yang memang kasih prioritas mau jadi pejabat di bidang tersebut. Ada juga yang orang pernah dengar-dengar, oh pasukan orange, pasukan ungu, kudu orang lagi digaji dengan betul-betul. Nah jadi orang melihat waktu itu Jakarta bersih. Kalau orang datang di Jakarta, aduh tuh Jakarta Kang bersih sekali waktu zaman Pak Ahok sebagai gubernur, karena ada pasukan orange, yang ada sampah sadiki atau ada apa, tetap langsung kasih bersih. Orang kerja betul-betul karena dapat gaji yang wajar. Jadi sebenarnya waktu Pak Ahok itu menjadi gubernur, banyak sekali terobosan yang betul-betul berpihak kepada rakyat, sampai balai kota tiap pagi banyak orang datang. Banyak orang datang for apa? Mau bilang, oh Pak Ahok, Pak Torong di daerah ini ada apa? Atau mau kasih tahu apa Pak Ahok, langsung orang datang Pak Gubernur. Tapi ya sebegitulah namanya pemimpin. Pak Ahok prinsip kan pemimpin itu adalah pelayan. Ya terima dengan tangan terbuka. Kalau memang ada masukan, ada kritik, terima dengan tangan terbuka. Jadi Pak Ahok waktu itu betul-betul figur yang walaupun ada pro, ada kontra, tapi tetap menjadi saksi menerapkan kebenaran dan keadilan di dalam masyarakat Jakarta pada waktu itu. Oke, saudara-saudara, terong solia Kang, ternyata pemikiran Abraham Kuyper ini dari mulai jadi Perdana Menteri, dia berpikir, dia betul-betul bergumul bagaimana supaya satu negara itu betul-betul bisa mensejahterakan masyarakatnya. Pemerintah yang takut akan Tuhan, pemerintah yang bertanggung jawab. Nah, jadi dari contoh diri sendiri dari Abraham Kuyper ini sebagai Perdana Menteri Belanda pada tahun itu. Akhirnya sampai sekarang banyak dunia salut dengan pemikirannya Kuyper ini. Banyak negara-negara di dunia ini yang akhirnya kasih cocok sistem pemerintahannya dengan apa yang menjadi buah pemikiran dari Kuyper. Termasuk yang di Indonesia adalah Pak Ahok. Nah jadi kalau orang sekarang dalam persiapan mau pilkada, tinggal menunggu beberapa jam lagi. Nah, bagaimana dan orang sebagai orang Kristen yang terlibat, yang menjadi anggota masyarakat, anggota warga negara Indonesia, boleh mendambakan satu pemimpin yang betul-betul sosoknya bisa menjadi panutan, figur tokoh yang betul-betul peduli kepada masyarakat. Nah, ada beberapa poin yang kita udah pikir-pikir dan kita udah pelajari. Oh, ternyata Kang, seorang pemimpin itu minimal dia itu menjadi pelayan masyarakat, itu paling utama. Yang takut akan Tuhan dan berpihak kepada keadilan, melihat bagaimana kebutuhan rakyat, bagaimana panggilannya sebagai pelayan masyarakat, supaya betul-betul dia bisa menempatkan diri sebagai pemimpin. Jadi, Pendeta Stephen Tong pernah bilang, pemimpin itu, maksudnya dalam pemerintahan ada istilah pemimpin, ada istilah penguasa. Mana lebih tepat? Bagusnya kita pakai istilah pemimpin. Karena pemimpin itu berarti apa? Pemimpin yang bisa menjadi teladan masyarakat, bisa mengayom masyarakat. Beda dengan penguasa. Ada kalanya kalau dia merasa dia so berkuasa, seenaknya. Pakai doi sembarang, bikin anggaran sembarang, atau sembarang dia mau sesuka-suka hati mau bikin program untuk kepentingan dia sendiri atau kepentingan dia keluarga. Jadi sebenarnya saudara-saudara, pemerintah itu sebenarnya sangat mulia di hadapan Tuhan. Karena apa? Pemerintah itu adalah wakil Tuhan di dunia ini. Jadi wakil Tuhan yang dapat mandat dari Tuhan untuk mengayomi dan untuk memimpin rakyat supaya supaya di dalam masyarakat yang dia pimpin ada keadilan, ada keberpihakan kepada masyarakat, tidak ada pertengkaran, tidak ada keributan, ada kedamaian. Karena apa? Teladan dari pemimpin yang menghargai apa yang dipercayakan olehnya untuk memimpin masyarakat. Nah, sekarang ini Toronjalia banyak sekali yang terjadi, tapi semoga ini tidak terjadi di daerah kita. Banyak calon pejabat waktu mau terjun kampanye, waktu sebelum mau jadi pejabat, banyak sekali program, gitu. Jadi buka besar-besar itu mata, dengar baik-baik itu masyarakat masukan, bikin program bagus-bagus. Mau janji kita mau bikin beginilah,
mau bikin begitulah. Jadi banyak sekali program yang memang berpihak pada rakyat. Tapi waktu itu pas mau persiapan kampanye, supaya kata orang tahu, aduh dia kata program bagus. Nah, jadi selalu ingat apa yang harus mau backing, supaya betul-betul tidak mau lupa apa tuh mau bilang waktu kampanye. Tetapi kebalikannya, setelah jadi, bukan kata di Manado tapi mungkin di daerah lain, setelah jadi ini pejabat ini so jadi buta, so taking pongo, ya toh, buta apa? Ya dulu buka besar-besar tuh mata mau persiapan kampanye. Oh lihat apa tuh kurang di situ? Dengar masyarakat apa tuh kurang supaya kita mau kasih di program kampanye. Serta jadi so jadi buta, dulunya mata besar-besar sekarang so jadi buta, so jadi so taking pongo, so tutup telinga so nak mau dengar apa yang menjadi aspirasi rakyat. Dan lebih soya lagi, setelah menjadi pejabat, so lupa ingatan dalam tanda kutip. Maksudnya apa? Apa tuh udah janji-janji dulu? Nol besar semua, nggak ada tuh udah jadi. Tidak menepati janji waktu kampanye. Itu yang dia penama lupa ingatan dalam tanda kutip. Dia so mau ingat apa yang pernah ada janji waktu kampanye. Makanya Kang, orang semua berharap, berdoa, sambil juga orang minta pada Tuhan Kang, supaya betul-betul siapa yang mau jadi nanti, siapa yang terpilih, betul-betul menyuarakan isi hati masyarakat, betul-betul berpihak kepada masyarakat. Tetap matanya tak buka lebar-lebar, telinganya tak pongo, tidak mau lupa tuh janji-janji waktu kampanye. Orang harapkan, orang pemimpin betul-betul orang yang takut Tuhan dan betul-betul orang yang peduli kepada masyarakat dan kepada kepentingan umum, bukan kepada kepentingan diri sendiri. Oleh sebab itu, setelah orang lihat, orang kotek Kang mesti tahu figur pemimpin yang paling pas for orang pemimpin nanti mau pimpin orang daerah. Makanya ada juga peran dari pemuka agama supaya betul-betul boleh bersuara juga ketika kita akan masuk dalam pilkada ini. Jadi apa yang menjadi tugas dari orang pemimpin agama? Nah sebenarnya pemimpin agama juga boleh mengajar, mendidik masyarakat, jemaat supaya apa? Mempunyai cara pandang politik moral. Jadi bagaimana membedakan yang baik atau dengan yang tidak baik. Jadi sebagai pemimpin agama, mari sama-sama membimbing masyarakat untuk bisa terlibat aktif dalam pilkada ini. Harus netral, jangan mempengaruhi tuh jemaat supaya mau pilih jawab tuh calon A, pilih jawab tuh calon B. Itu kata so berdosa. Boleh kata Kang, itu adalah hati nurani masyarakat dan tidak boleh orang masuk campur. Itu kata adalah hak setiap jemaat. Jadi pemimpin agama dalam hal ini memberikan pendidikan politik moral. Jadi orang semua mengharapkan supaya orang pemimpin agama jadi panutan, jadi penengah, netral di dalam membimbing DP jemaat dan DP orang-orang di sekitarnya. Dan juga pemimpin gereja atau pemimpin agama lainnya, mari orang sama-sama jaga itu keutuhan NKRI dan setia pada panggilan orang untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Dan yang terakhir, untuk orang semua sebagai warga masyarakat, orang juga harus buka mata, dengar baik-baik. Orang harus gunakan hak pilih, ya, sesuai dengan orang ketuk hati nurani. Jadi lihat baik-baik, jadi dengar baik-baik. DP track record bagaimana Kang ini paslon ini. Jangan asal pilih. Jangan kalau so ada tuh fulus, ada serangan fajar, orang bilang, aduh baik atau kuat dia. Nah jadi jangan orang lihat atau nilai kebaikan paslon itu cuma karena ada fulus. Mari orang sama-sama lawan itu politik uang. Jangan orang karena ada dapat doi, ada dapat serangan fajar, orang bilang baik kok dia, kita mau pilih dia. Padahal orang mau pertaruhkan beberapa tahun ke depan cuma karena tuh doi berapa hari habis. Yang tidak kalah penting dari itu, mari orang semua saling bergandengan tangan. Biar kita orang mau beda warna, mau beda pilihan, tetap orang pupuk itu persatuan dan kesatuan. Berbeda itu hal biasa, karena memang kata Tuhan so ciptakan orang berbeda-beda. Jadi kalau orang beda pilihan itu sebenarnya tidak masalah.
Masa cuma karena beda pilihan kontrol bakal lain, Kang? Nah, itu hal yang paling penting. Jadi, kesempatan ini yang bisa kita bagikan buat kita semua. Dan jangan lupa, pada tanggal 9 Desember tahun 2020, torang jangan golput. Mari torang datang di TPS tepat waktu. Jangan lupa juga, torang tetap berpegang pada protokol kesehatan karena ini masa COVID. Datang di TPS, pakai masker, pulang langsung cuci tangan, kong jaga jarak, jangan bapak kumpul. Kalau sok kelar isi data di TPS, langsung jo pulang. Nggak usah jo mau bilang, oh mau baca cerita dulu dengan dia, mau bak kumpul dulu, mau bak pesta, ini pesta rakyat, orang mau pergi dulu pada dia, atau mau baku tunggu di TPS, mau dengar siapa, kita pejago tuh udah menang atau siapa. Jadi, orang pulang jo, yang penting orang so jalankan orang kewajiban memilih di TPS. Jadi saudara-saudara, mari kita sama-sama sukseskan Pilkada tahun 2020. Mari kita datang di TPS dan kita gunakan hak pilih kita dengan bertanggung jawab kepada sesama manusia, terutama orang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai kita jumpa lagi. Bye.